Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 92, meninggal. Pa, jika lamaranku diterima, aku akan segera menikah, ucap Haikal pada Pak Heru. Kamu sudah yakin, Kal? Papa bukan melarangmu, tapi jangan sampai rumah tanggamu seperti dengan Karin dulu. Cukup sudah perceraian-perceraian yang terjadi dulu. Kini tolong fokus pada rumah tanggamu. Iya, Pa, kali ini aku yakin. Coba Haikal tegas. Sesulit apapun kamu, jangan pernah tinggalkan istrimu, Kal. Rumah tangga itu terkadang seperti perjudian. Jika menang, kamu akan di atas. Jika kalah, kamu akan di bawah. Jadilah pribadi yang sabar. Apapun yang terjadi, jika itu bukan perselingkuhan, bertahanlah. Itu pilihanmu, itu wanita yang kamu cintai. Jelas Pak Heru memberikan nasihat pada Haikal dan diangguki Haikal. Papa harap ini pernikahan terakhirmu, lanjut Pak Heru. Tapi bagaimana mama, Pa? Tanya Haikal. Urus saja pernikahanmu dulu, soal mama papa yang urus. Om Demian memberikan solusi untuk aku menikah siri dulu, Pa, agar mama tak bisa lagi membatalkannya. Tidak masalah, kamu lelaki, kamu tulang punggung keluargamu. Jika kamu bertahan dengan pilihanmu, kenapa tidak? Baiklah, terima kasih, Pa, aku lega. Setidaknya ada salah satu di antara kalian yang mendukungku. Ucap Haikal tersenyum kecil. Haikal tak sabar menunggu hari esok. Dia ingin jawaban dari April. Jika memang April bersedia menikah dengannya, dia akan membawa April ke rumah barunya. April sendiri dari tadi terlihat gelisah. Dia bingung dengan perasaannya saat ini. Tapi melihat Vino yang sudah cukup dekat dengan Haikal, membuat April sedikit luluh. Tapi apakah menikah dengan Haikal bisa membuatnya bahagia? Secara Haikal orang kaya, sedangkan dia datang dari kalangan biasa. Apakah keluarga Haikal bisa menerimanya? April berjalan ke arah kamar ibunya. Dia ingin bicara mengenai lamaran Haikal. Apa yang harus dia jawab pada Haikal besok? Bu, sudah tidur? Tanya April pelan sambil mengusap lembut ibunya. Tapi tak ada pergerakan. Bu, sudah tidur? Tanya April lagi tapi tak juga dijawab. Biasanya perempuan tua itu akan membuka matanya saat April membuka pintu kamarnya. April mengusap lembut kepala ibunya. Lalu April memegang pergelangan tangan ibu tua itu. Air matanya sudah mengalir deras karena tak ada lagi denyut nadi yang terasa. Bu, ibu, ucap April mengguncang tubuh ibunya pelan. Ibu, bangun bu, jangan tinggalkan aku bu, buka mata ibu. Isak April, tapi wanita tua itu tidak juga membuka matanya, membuat April berteriak. Bunda, kenapa? Tanya Vino yang mendengar teriakan bundanya. Nenek sayang, nenek, ambil ponsel bunda ya di atas ranjang. Ucap April sambil menangis mengisak. Dia bingung harus bagaimana meninggalkan ibunya dengan Vino. Tidak mungkin, tapi dia harus cari bantuan saat ini. Vino memberikan ponselnya pada April, dan satu-satunya orang yang ada di ingatan April saat ini hanyalah Haikal. Dia segera menghubungi Haikal untuk datang ke rumahnya. April dari tadi menangis dan mencoba mencari bantuan tetangga sebelahnya. Sepertinya beliau sudah tidak ada. Ucap tetangga April membuat April menjerit histeris. Bu, kenapa secepat ini, Bu? April tidak punya tempat berkeluh kesah lagi, Bu. Isak April. Sang anak pun ikut memeluk tubuh nenek yang sudah tiada. Air mata April tak bisa berhenti menangis hanya ibunya dan Vino yang dia miliki saat ini. Haikal datang dan segera memeluk tubuh April yang sedang menangis. Banyak bisik-bisik tetangga yang melihat April di pelukan Haikal. Bahkan Vino pun sudah dekat dengan Haikal. Saat ini membuat banyak orang berasumsi kalau mereka memang serasi. Tapi April belum mengatakan apapun tentang hubungannya bersama Haikal. Sudah, tenangkan dirimu. Biarkan ibu tenang di sana. Ucap Haikal mengusap punggung April pelan. Saya dan Vino tidak ada tempat mengadu lagi, Pak. Isak April. Ibumu tidak sakit lagi, April. Selama ini dia mengkhawatirkanmu. Mungkin saatnya dia pergi. Bujuk Haikal. April tak bisa menahan rasa sedihnya ditinggalkan seorang ibu. Karena dari kecil hanya sosok ibu yang dia punya. Ayahnya sudah meninggal lama saat April masih duduk di bangku SD. Dan ibunya memutuskan untuk tidak menikah lagi. Hingga hanya April satu-satunya anak yang dia punya. Bersambung.